Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Doa saya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bab yang kedua, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Anak-anakku sekalian, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang cerita fantasi, saya akan memetakan apa-apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah apakah cerita fantasi itu? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri dari cerita fantasi? Yang ketiga, jenis-jenis cerita fantasi. Dan yang keempat adalah unsur-unsur pengembang pada cerita fantasi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum membahas tentang teks cerita fantasi, mari kita cari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fantasi. Fantasi adalah gambaran atau bayangan dalam angan-angan atau biasa disebut dengan hayalan. Nah, sekali lagi ya, fantasi merupakan gambaran atau bayangan dalam angan-angan atau biasa disebut dengan hayalan. Nah, setelah kita tahu apa itu makna fantasi, berikutnya kita akan membaginya menjadi dua. Fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, fantasi aktif. Yang kedua, fantasi pasif. Apa yang dimaksud dengan fantasi aktif? Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Artinya disengaja. Cirinya adalah adanya tindakan dan hasil berupa karya. Contoh fantasi aktif ini biasa dilakukan oleh seorang perancang. Dalam merancang pakaian misalnya, dia akan berusaha memaksimalkan imajinasinya untuk menghasilkan karya rancangan baju yang bagus. Atau seorang pelukis. Seorang pelukis bisa saja memaksimalkan khayalannya untuk menghasilkan karya lukisan yang diinginkan. Atau juga bisa juga dilakukan oleh seorang penulis. Seorang penulis akan menulis cerita sesuai khayalannya. Itu adalah contoh dari fantasi aktif. Berikutnya, yang kedua adalah fantasi pasif. Fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi, seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif saja, hanya sebagai wadah tanggapan-tanggapan saja. Ciri dari fantasi aktif, dia tidak melakukan tindakan apa-apa dan juga tidak menghasilkan karya apa-apa. Contohnya adalah seseorang yang melamun. Nah, jelas ya, seseorang yang melamun pasti tidak sedang melakukan apa-apa, juga tidak menghasilkan sebuah karya. Itu adalah contoh dari fantasi pasif. Nah, setelah kita memahami apa itu fantasi, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Jubah tembus pandang. Jubah tembus pandang Doraemon berwujud serupa kain putih. Alat ini dapat membuat pengguna atau benda yang diselimuti jadi tak terlihat. Dalam serial ini, alat ini digunakan Nobita dan Doraemon ketika kembali ke masa lalu mengunjungi leluhurnya. Baling-baling bambu.
Jika Anda pecinta Doraemon, pastinya Anda tidak asing dengan alat Doraemon yang satu ini. Baling-baling bambu adalah alat ajaib dari Doraemon yang sering muncul di serial anime ini. Baling-baling bambu ini sering digunakan untuk bepergian Nobita dan kawan-kawannya. Alat ini bisa membuat kita terbang dengan hanya memasangkan baling-baling bambu di atas kepala kita. Anak-anakku sekalian, setelah kita melihat gambar tersebut atau potongan video tersebut, pernahkah kalian menonton filmnya? Jika iya, maka tanpa sadar mungkin kalian sudah dapat memahami apa itu teks cerita fantasi. Nah, jika tadi adalah makna fantasinya, sekarang makna dari atau arti dari cerita fantasi. Apakah cerita fantasi itu? Pengertian cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Sekali lagi ya, pengertian dari cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Itu adalah pengertian dari cerita fantasi. Berikutnya, lebih jelasnya mari kita cari tahu mengapa sebuah cerita bisa dikategorikan sebagai cerita fantasi. Adapun ciri-ciri dari cerita fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Itu ciri yang pertama. Apa yang dimaksud dengan keajaiban, keanehan, kemisteriusan? Yaitu keajaiban, keanehan itu tidak kita temui dalam kehidupan nyata. Artinya hanya ada dalam khayalan saja. Yang kedua, ide cerita. Apa yang dimaksud dengan ide cerita? Ide cerita ini tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Karena ide cerita ini terbuka terhadap daya khayal penulisnya. Contoh pertempuran Komodo dengan siluman serigala yang mempertahankan tanah leluhurnya. Jadi penulis bebas sekali untuk menuangkan ide ceritanya dalam tulisan. Yang ketiga adalah menggunakan latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, ini paling gampang mengingatnya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat Doraemon? Nah, dalam cerita Doraemon kan ada tuh yang namanya mesin waktu yang bisa mengantarkan Doraemon dan teman-temannya pergi ke mana saja, baik masa depan maupun masa lalu. Nah, itu adalah contoh dari latar lintas ruang dan waktu. Berikutnya adalah tokoh unik. Tokoh unik ini memiliki kesaktian. Saya tadi mencontohkan Doraemon ya. Doraemon juga bisa dikategorikan sebagai tokoh yang unik. Kenapa? Karena dia mempunyai keunikan atau kesaktian tersendiri atau keajaiban tersendiri, yaitu memiliki kantong ajaibnya. Bayangkan saja, kantong sekecil itu bisa mengeluarkan barang apa saja. Salah satunya adalah pintu ajaib. Kantong kecil bisa mengeluarkan pintu ajaib yang sebegitu besar. Itu adalah tokoh unik, artinya memiliki kesaktian atau keajaiban. Contohnya ya. Terus berikutnya adalah bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Apa yang dimaksud dengan bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata? Cerita fiksi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan nyata, akan tetapi diberi tambahan berupa fantasi. Contohnya lagi ya, mungkin kalian pernah lihat film Si Madun. Dalam film Si Madun menceritakan seorang anak yang gemar dan mahir dalam sepak bola seperti pada umumnya anak yang lain. Akan tetapi dalam cerita Si Madun ditambahi fantasi-fantasi atau hayalan-hayalan.
berupa misal ya, si Madun mampu menendang dalam keadaan terbang. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dalam kehidupan nyata. Atau si Madun menendang bolanya sampai keluar api. Nah, itu adalah sebagai penggambaran begitu kerasnya tendangan si Madun. Akan tetapi dalam kehidupan nyata tentu saja hal tersebut tidak bisa dilakukan. Itu adalah bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Yang selanjutnya, ciri yang keenam adalah menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa yang formal. Biasanya mempunyai ciri antara lain menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, yang menggunakan ragam percakapan. Percakapannya menggunakan bukan bahasa formal. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, film yang ada di dalam gambar tadi atau contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi dikategorikan sebagai cerita fantasi. Salah satu contohnya adalah film Doraemon. Ada juga film Naruto. Ada juga film misalnya Harry Potter. Nah, diceritakan bahwa tokoh-tokoh tersebut memiliki kemampuan yang ajaib. Bisa berupa ilmu sihir, bisa berupa kesaktian. Misal ya, dalam Harry Potter bisa terbang mengendarai sapu saja, yang kemudian disebut dengan sapu terbang. Itu di Harry Potter. Atau misalnya dalam Doraemon, seperti yang saya ceritakan tadi. Di Doraemon, keajaibannya adalah dia mempunyai kantong ajaib yang bisa mengeluarkan benda-benda ajaib apa saja. Atau dalam film Naruto. Dalam film Naruto, dia mempunyai jurus 1000 bayangan. Artinya, dia bisa membuat bayangannya seolah-olah hidup dan sama persis dengan dirinya. Itu adalah contoh-contoh kemampuan, keanehan yang ada di dalam cerita fantasi yang tidak bisa kita temukan di dalam kehidupan yang nyata. Sekarang kita akan lanjutkan pada bahasan yang berikutnya, yaitu jenis teks cerita fantasi. Jenis teks cerita fantasi akan kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang kedua, berdasarkan latar ceritanya. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Jenis teks cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, fantasi total. Yang kedua, fantasi irisan. Apa yang dimaksud dengan fantasi total? Artinya adalah cerita fantasi total, semua yang terdapat dalam cerita tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi, baik nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan atau imajinasi semuanya. Imajinasi siapa? Ya tentu saja imajinasi dari seorang pengarang. Contoh ya sekarang. Yang pertama, cerita Harry Potter. Kebanyakan latar film dari cerita Harry Potter diambil di sekolah penyihir yang bernama Sekolah Hogwarts. Dan Harry Potter tinggal di asrama yang bernama Gryffindor. Nah, pertanyaannya adalah, apakah nama-nama itu ada dalam dunia nyata? Betul sekali, nama-nama tersebut di dalam dunia nyata jelas tidak ada dan hanya hasil khayalan penulis cerita saja. Atau ada juga contoh yang kedua misalnya ya, yang mungkin lebih familiar, contoh cerita Naruto. Cerita Naruto, dia tinggal di desa shinobi atau di desa para ninja yang bernama Konohagakure. Jadi nama desanya adalah Konohagakure. Nah, dalam cerita Naruto ini
Desa Konohagakure digambarkan sebagai sebuah desa yang terletak di negara api. Pertanyaan lagi ya, adakah dalam dunia nyata desa yang bernama Konohagakure, dan adakah nama negara sekarang ini ya dengan nama negara api? Nah, jawabannya pasti tidak ada, karena itu adalah hasil khayalan penulis cerita saja. Artinya, dua cerita yang saya sebutkan tadi memenuhi kriteria cerita fantasi total. Artinya keseluruhan, baik nama orang, nama objek, nama kota, benar-benar rekaan dari imajinasi pengarang. Untuk berikutnya, cerita fantasi irisan. Apa itu cerita fantasi irisan? Cerita fantasi irisan yang mengungkapkan fantasi, akan tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Misal, nama tempat yang ada di dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Contoh ya, contoh dalam serial Doraemon lagi. Ini paling gampang ya contohnya. Contoh dalam serial Doraemon, cerita ini diawali oleh Nobita yang digambarkan selalu mengalami nasib sial dan tak punya kemampuan apa-apa. Oleh karena itu, seorang cicit Nobita di masa depan bernama Sewasi mengirimkan sebuah robot canggih bernama Doraemon ke masa lalu, yaitu kira-kira 250 tahun yang lalu, di zaman dimana Nobita masih hidup di kota Tokyo, negara Jepang. Nah, dari latar cerita tersebut kita mengetahui bahwa cerita Nobita dan Doraemon berlatar di kota Tokyo, negara Jepang. Pertanyaannya, adakah negara atau kota Tokyo dan negara Jepang dalam kehidupan nyata? Nah, jawabannya adalah ada. Itu artinya cerita Doraemon memenuhi kriteria cerita fantasi irisan, karena ada bagian-bagian dalam cerita tersebut yang memang diambil dari kehidupan nyata. Dalam hal ini, nama kota dan negaranya memang benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Itu tentang cerita fantasi total dengan cerita fantasi irisan. Kemudian jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Jenis cerita fantasi yang kedua ini berdasarkan latarnya juga dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sejaman adalah latar yang digunakan satu masa, misal fantasi masa kini, atau fantasi masa depan, atau fantasi masa lampau. Jadi pilihannya fantasi masa kini saja, atau masa depan saja, atau masa lampau saja. Dipilih salah satu. Hanya sejaman saja, artinya tidak lintas. Kemudian yang kedua, cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi lintas waktu ini adalah cerita fantasi yang menggunakan dua atau lebih latar waktu yang berbeda. Misal, masa kini dan masa prasejarah. Atau masa kini dengan 40 tahun yang akan datang, misalnya. Seperti yang saya contohkan pada cerita Doraemon tadi. Cerita Doraemon adalah berawal dari seorang cicit dari Nobita 250 tahun di masa yang akan datang, mengirimkan robot canggih ke masa lalu di mana kakeknya tinggal di Tokyo, Jepang 250 tahun ke belakang. Itu artinya lintas zaman. Dari zaman 250 tahun yang akan datang dengan 250 tahun yang lalu, yang lampau. Itu ya tentang fantasi lintas waktu. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerita.
Apa saja unsur intriksi cerita? Yang pertama adalah tema. Tema yaitu berupa ide cerita. Ide cerita dalam cerita fantasi umumnya tidak memiliki batasan realita atau tidak mempunyai batasan kenyataan dan dapat dikembangkan sesuka hati oleh pengarangnya. Sementara yang kedua, tokoh yaitu pelaku cerita. Yang kedua adalah tokoh, yaitu pelaku cerita. Apa? Tokoh dalam cerita fantasi umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik, yang berbeda dari tokoh yang lain. Yang ketiga adalah penokohan atau perwatakan. Ini lebih kepada sifat dari tokohnya. Yang keempat bisa dilihat dari latarnya. Latar ini dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Apa yang dimaksud dengan latar tempat? Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Sementara latar waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Sementara latar suasana adalah suasana yang terbangun dalam cerita. Contohnya dari latar adalah saat sore hari Nobita menangis di kamar. Saat sore hari artinya berarti waktu. Nobita menangis berarti suasana. Di kamar berarti tempat. Ketiganya sudah menunjukkan contoh latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk berikutnya, instruksi berikutnya adalah yang kelima, yaitu alur. Alur ini juga dibagi menjadi 3. Ada yang alur maju, ada alur mundur, ada alur yang campuran. Alur maju adalah cerita yang ke depan dari masa kini bergerak ke masa yang akan datang. Sementara alur maju adalah cerita yang bergerak ke belakang. Dari masa kini bergerak ke masa lalu. Yang ketiga adalah alur campuran. Cerita bergerak ke belakang lalu kembali ke depan, atau sebaliknya dari masa kini bergerak ke masa lalu kemudian bergerak lagi ke masa depan. Itu adalah contoh alurnya. Berikutnya, unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang atau point of view, posisi pengarang dalam cerita. Bisa jadi posisi pengarang dalam cerita adalah menjadi orang pertama atau sebagai cerita, berarti tokohnya adalah aku, atau sebagai tokoh yang ketiga, yaitu ia atau nama orang. Itu ya. Terus yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat itu apa? Yaitu pesan cerita. Adalah pesan moral dari pengarang yang disampaikan melalui karyanya. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah materi bahasan kita kali ini, yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendatangkan manfaat buat kita semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.